salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati, kita lanjutkan kajian malam hari ini masih terkait dengan fi dhammi tilawatil wafilin, yaitu hinaan atau cacatan terhadap bacaan orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada minggu yang lalu ini ada peringatan seorang yang hafal Al-Quran itu hendaknya bisa menjaga sikap. Seorang yang ahli Quran hendaknya bisa menjaga sikap, tidak gampang menjadi orang yang marah, tidak kasar, tidak suka bikin gaduh, tidak bentak-bentak, dan tidak bertengkar, tidak kaku juga. Ini adalah pantangan bagi mereka yang hafalul Quran atau hafal Al-Quran. Malam hari ini kita akan meneruskan hadisnya kanjeng Nabi, ma amana bil Qur'ani man istahalla maharimahu. Ma amana ora iman bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an sapa man wong istahalla kang ngalalaken utawa amri halal sapa man maharimahu yang biro-biro keharamane Al-Quran. Jadi orang itu tidak iman kepada Al-Quran di saat dia itu menghalalkan apa yang dilarang oleh Al-Quran. Al-Quran itu kan sumber hukum yang pertama, yang kedua adalah hadis, yang ketiga ijma, kemudian qiyas. Nah, sumber hukum pertama maka itu menjadi rujukan pertama sebelum hadis, ijma dan qiyas. Sehingga kalau di dalam ayat itu sudah jelas larangan wala taqrabus sholata wa antum sukara, misalkan seperti itu, jangan kau dekati sholat, jangan kau lakukan sholat kalau kau sedang kondisi mabuk. Itu kan jelas larangan. Ya, sukar, mabuk, jelas larangan itu, maka tidak boleh kita sholat dalam kondisi mabuk. Larangan. Laku ada orang yang ahli Al-Quran, maca Quran, hafal Al-Quran, pas sholat mabuk. Nah, ini termasuk orang yang ma'amana bil Qur'ani man istahalla maharimahu. Dia termasuk orang yang tidak beriman terhadap Al-Quran. Padahal iman terhadap Al-Quran ini merupakan rukun iman. Rukun iman. Kalau rukun itu berarti kan wajib dilakukan. Kalau nggak dilakukan, tak sah keimanannya. Kan ada 6 bukan rukun iman itu. Di antaranya iman kepada Al-Quran. Wa qala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf menyatakan innal abda, sesungguhnya seorang hamba la yaftatihu suratan
yakti ngawiti sapa hamba suratan ing maca surat fatusalli alaihi malaikatu mongko sholawat maca sholawat alaihi ing atase man sing maca surat imang sapa al malaikatu malaikat hatta yafruha sehingga mari sapa man minha sangking surat. Wa innal abda lan satemene wong layaftatihu yakti buka ngawiti sapa man suratan ing surat fatar anuhu mongko nglaknatu ing man sapa malaikat hatta yafruha minha sehingga wis mari sapa man minha sangking surat. Ada seorang hamba itu yang ketika membuka surat atau membaca surat dalam Al-Quran itu yang orang tersebut mendapatkan salawat-salawat dari para malaikat, mendapatkan doa-doa dari para malaikat sampai selesai bacaan. Ada juga sebaliknya tidak mendapatkan salawat, justru mendapatkan laknat, doa-doa yang buruk dari malaikat. Kalau salawat doa yang baik, laknat itu kan dilaknat. Jenenge dilaknat itu kan berarti kan disabdoa itu kalau ya. Dilaknat itu kan didoakan sing tidak baik. Kok bisa maca Quran kok malah oleh laknat, tidak oleh mendapat rahmat, tidak mendapat sholawat, justru mendapatkan laknat. Ini pertanyaan yang sangat besar sekali ini. Kok bisa? Kita kembali ke judul. Judulnya ini adalah mencela orang-orang yang bacaannya ghafil. Faqila lahu, disampaikan kepada orang tersebut, kepada sebagian ulama salaf tadi itu, wa kaifa dzalika, hale kaya apa dzalika mengkono-mengkono iku, kok bisa seperti itu? Ya. Faqala, lalu mengatakan sebagian ulama salaf tadi itu, idza ahalla halalaha wa harrama haramaha shallat alaihi wa illa la'anathu. Di saat orang yang membaca Al-Quran itu menghalalkan halalnya surat tadi itu, mengharamkan haramnya surat tadi itu, atau menjauhi larangan yang ada di dalam surat tadi itu, sholat alaihi, maka orang tersebut mendapatkan sholawat dari malaikat. Wa illa, kalau tidak, la'anathu, dia akan mendapatkan laknat. Contohnya jelas tadi itu. Contoh misalkan ono larangan Al-Quran gak oleh sholat dalam kondisi mabuk. Ono larangan Al-Quran gak oleh zina. Ono larangan Al-Quran gak oleh apa itu? Jelas itu larangan. Waduh lah, saya ini baca tapi gak tahu artinya, gak ngerti dia itu zina nih. Dia remah nih kan ini. Tangan teh. Ya kan gitu. Pokoknya saya woco aja, gak tahu itu artinya apa larangan zina, apa perintah zina, saya gak tahu itu. Pokoknya saya baca. Los itu. Kalau memang orang itu benar-benar nggak tahu kalau zina itu haram, tidak apa-apa. Nek apa-apa nggak ngerti nek zina itu haram, Sing opo-opo. Enggak apa-apa yang sing opo-opo. Kalau orang itu nggak ngerti kalau mabuk itu tidak boleh, memang nggak tahu dia kalau itu larangan Al-Quran,
ya tidak apa-apa. Tapi kalau pura-pura tidak tahu, itu yang menjadi masalah. Sekarang kan alasannya saya nggak tahu artinya, ya kan? Ditanya, saya tahu nggak kalau mabuk itu boleh? Nggak boleh. Tahu? Ya itu larangan Al-Quran itu. Ya. Maka penting kita ini untuk mengetahui rambu-rambu di dalam agama. Maka apa yang tidak boleh dan apa yang boleh penting untuk diketahui, sehingga selama orang yang tahu rambu-rambu kan enak. Gak tahu rambu-rambu mau nabrak air sempet sampai polisi. Gak tahu saya kalau itu lampu merah kan gitu. Naon nih. Dermal soalnya. Yo kayak Jadi begitu. Ternyata tidak semua orang yang membaca Al-Quran itu mendapatkan sholawat dari para malaikat. Justru ada yang mendapatkan. Makanya jangan heran. Pas aku wis ahli Quran, lah kok sih balik-balik lain. Pas aku wis mau coba balik Quran, lah itu perlu dititeni. Nah, kira-kira ada nggak kesalahan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Soalnya di sini ada laknat yang dikirimkan oleh malaikat. Bagi kiai sing maca Quran, apa meneh sing gak maca iki sing maca Quran ya bisa oleh laknat. Apa meneh sing gak Moco. Judulnya aja serem nih. Tidak tilawatil Quran. mencelah orang yang lalai dalam membaca Al-Quran. Ini judulnya wes. Jadi isinya ini pai dua dot ini. Pai dua dot. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan innal abda, sesungguhnya seorang hamba la yatlu al-Qur'an, yakti maca Al-Qur'an fayal'anu nafsahu, maka hamba tersebut mencelah dirinya sendiri. Wa huwa la ya'lamu, dan dia tidak tahu kalau dia itu mencelah dirinya sendiri. Allah maca Quran, hakikatnya dia itu mencelah dirinya sendiri, tapi dia tidak tahu kalau dia itu mencelah dirinya sendiri. Kok bisa? Yaqulu ala la'natullahi 'alal zalimin wa huwa zalimun nafsahu. Dia mengatakan, membaca Al-Quran, ala la'natullahi 'alal zalimin, sesungguhnya ingatlah, sesungguhnya laknat Allah itu akan turun kepada orang-orang yang zalim, dan dia wa huwa zalimun nafsa, dia sejatinya menzalimi dirinya sendiri. Al-Quran ini ala la'natullahi 'alal zalimin, ingatlah bahwa laknat Allah ini turun kepada orang-orang yang zalim, tapi gak ngerti kalau dia itu mendolimi dirinya sendiri. Ala la'natullahi 'alal kadhibin, ingatlah bahwa laknat Allah ini turun kepada orang-orang yang goro. Dia maca Quran tapi
tapi sejatinya mendolimi dirinya sendiri. Wa huwa minhum, sedangkan dia termasuk orang-orang yang goro. Jadi memang kalau sudah ahli Quran itu memang harus klop antara akhlak dengan apa yang dibaca di dalam Al-Quran itu. Jadi harus memang khuluqul Quran. Jadi akhlaknya ini Quran. Soalnya yang diwaca Quran. Nah kalau diwaca Quran ternyata akhlaknya koran, ini kan Duga. Artinya majalah. WA. Iya, berarti duga terus. Nah ini Mana awak tok ni. Awak pun awak. pertanyaannya, saya kan nggak tahu apa isi Al-Quran. Nah kan itu selalu menjadi pertanyaan. Katanya Al-Quran isinya moral, isinya akhlak, isinya. Kata saya nggak tahu itu artinya apa yang saya baca itu. Maka satu, harus thalabul ilmi, mencari ilmu, mengikuti ngaji, majelis-majelis, biar tahu kalau ini tidak boleh, ini boleh. Sehingga minimal dengan itu kita sudah tahu, senajan tidak tahu artinya dalam Al-Quran. Karena apa yang disampaikan dalam kitab-kitab itu cerminan daripada Al-Quran. Jadi kalau Quran itu gelondongannya, pokoknya. Kalau sudah turun dalam kitab-kitab itu sudah termasuk penjelasan walaupun tidak secara langsung bukan tafsirnya, tapi tidak akan menyimpang dari Al-Quran. Apalagi kitab-kitab yang muktabar, kitab-kitab yang diakui. Jadi penting minimal apa yang kita ketahui kalau itu tidak boleh kita jauhi, itu sudah mantap, itu sudah. Jadi minimal apa yang kita ketahui kalau itu tidak boleh lalu kita jauhi, itu sudah mantap, itu sudah termasuk akhlaknya Quran, minimal itu. Karena kan pengetahuan kita itu terbatas, ada yang sudah banyak pengetahuannya, ada yang masih seperempat, ada yang setengah, ada yang sepertiga, ada yang 2/3, ada yang 99% kurang, ada yang 1% baru tahu, ada yang 2%, kan macam-macam. Minimal yang telah kita ketahui itu kita lakukan, itu sudah mantap. Terus kemudian ditambahin lagi, diamalkan lagi, wah itu sudah mantap. Itu sudah termasuk amal Quran. Jadi tidak mendapatkan ala la'natullahi ala zalimin, ala la'natullahi ala kafirin. Saya ini goro ya, goro itu oleh umum. Ternyata goro itu ono sing oleh, goro itu ono sing oleh, tapi tujuannya untuk maslahat yang lebih umum. Contoh, ono musuh, ono kafir ingin mateni konconya awake dhewe muslim, akon endi coba misalnya konconya tujuannya ketika kita bilang kepada orang itu tidak sama dengan yang kita tahu, padahal kita tahu itu boleh dalam rangka menyelamatkan nyawa, itu maslahat sama.
Ono bojo kok jaluan duwe ae misalnya begitu ya. Juara gak ono. Adik peseng kok. Kalau memang itu maslahat boleh. Soalnya misalnya bojone iki gak iso ngatur duit boros gitu ya. Gak iso ngerim gitu kan, los. Itu namanya safih ya, atau gampangannya gak ngerti. Susunya gak ngerti ya. Tuku logo 100.000 ganti jalur susu kayak gitu kan. Soalnya gak ngerti. Tuku logo misalnya 2.000, 3.000 duit itu saya mau ditinggal jengkring. Dikira 100.000-an kalau lombok itu pak. Nah itu gak bisa pindu, kan 10 jeplok bandare ini kan. Tanah gelek, jadi. Nah itu kudu dicegah ya. Jangan ya apa njaluk duit di warga gak ono, ya kan? Masih ono. Soalnya tidak ngerti namanya sapi, tidak tahu dalam hal muamalah khususnya jual beli, rugi ya ini. Itu boleh ya kalau dalam hal tersebut. Siapa yang tahu ya kita sendiri, orang lain tidak tahu. Kalau orang lain tahu berarti kan membuka aibnya sendiri. Ya, kita tidak tahu masing-masing. Begitu juga yang lainnya. Ya, jadi goro itu boleh dalam rangka untuk maslahat yang lebih umum. Itu boleh. Selain itu tidak boleh goro. Kalau nggak ada maslahatnya tidak boleh. Jadi goro. Jadi misalkan anak misalkan jalur duit tapi dia temenan lagi kita goro, tidak boleh juga. Sama anak pun tidak boleh goro. Engko nek goro nang anak, engko sesuai ku awak dhewe wis tuwek dipicu ya gak anak iki. Yo wale iki kan. Beringis. Ini temenan anaknya misalnya serius ini, butuh ini. Sakjane ono diwara gak ono. Jadi termasuk goro. Jadi tidak boleh. Ya pada enak kan terus terang saja sama anaknya. Nah, soalnya kan aset anak ini adalah aset kita. Jadi ke depan itu kan dia menjadi aset dari kita itu. Kalau kita nggak memupuk aset itu sebaik-baiknya, runtuh kita nggak punya aset kita. Aset itu kan barang berharga. Aset itu kan barang berharga, investasi kan termasuk aset dan sebagainya. Anak itu investasi mulia itu. Sebab kalau memiliki anak yang soleh, waduh, ngalah-ngalahi bondo itu. Jadi iya, memiliki anak yang soleh. Jangankan hartanya, jiwa raganya itu dipersembahkan untuk orang tua. Soleh. Saya ini ada orang tua sedikit dititipkan panti sosial gitu kan. Jadi harus ngerepoti, gak iso ngurusi kerja dan sebagainya. Itu kan budayanya orang barat nih. Saya ini diurusi sosial, jadi ngurusi orang lain, tidak segati anaknya. Ya mungkin lu bayangkan sosial soalnya jurusannya diomen terus saya kan. Ya mungkin itu. Soalnya kan kalau kita itu banding-bandingkan, ini bukan lagunya Farel ya, jasa orang tua
Jadi ada salah satu sahabat itu yang tanya kepada Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar diwajuli sampai sampai salah satu sahabat ojo. Ya Sayyidina Umar, saya ini punya orang tua. Sudah tua banget. Jadi kalau saya yang nyewoin, kalau makan saya yang dulang, kalau mandi saya yang gendong ke kamar mandi dan sebagainya. Itu setiap hari. Apakah saya sudah cukup membalas budi orang tua? Jawab jadi nomor masih. Lalu tidak 1 tahun 2 tahun bertahun-tahun ini masih belum. Saya sudah capek masih belum. Ya segitunya nih. Alasannya kenapa? Sampai yang ngeramut orang tua bertahun-tahun mengeluh ngarep-ngarep mati nih wong. Wah, parah ini. Beda suara enak. Tragedi. Sementara wong tua sampean ketika sampean cilik ya dicewoki. Sampean nangis sampai panas ya digendong, bengi-bengi gubuk kabeh nang rumah sakit diternos. Kepingin sampean iki dadi wong sehat, dadi wong sukses. Podo-podo sampean jadi dicewoki di cilikan sampean. Tapi orang tua sampean pengen sampean urip sukses. Nek sampean ya ngeramut tapi ngarep-ngarep nang mati. Tidak pegel-pegel. Lalu lu gak sebanding. Jadi dari situ saja itu tidak sebanding perasaan orang tua ketika merawat diri kita dengan perasaan seorang anak ketika merawat orang tua. Masya Allah. Yang ngarep sur. Alhamdulillah min. Alhamdulillah min. Kita ini kan jangankan nyentak aja ya, ngomong nah orang tua itu betul salah nomor meneng Riko ini pak ngerti ya semuanya itu lagi apa nih ngerti Astagfirullahaladzim. Jadi makanya aset orang tua, anak itu aset dari kita nanti di masa pensiun, masa tua itu aset. Nah, kalau sejak kecil kita itu berlaku kasar kepada anak misalkan, terus pendidikannya itu kan akan diingat itu sama anak itu. Kecuali anak yang ngerti, ya punya pun tepung tua kurek. Lah anak ngerti itu biasanya ngaji, biasanya melok. Nah itu. Tapi nek gak, waduh, kilo kayaknya. Oh, urip wis sing mati aja sih, sing kepengen balik aja. Sampai malam Jumat kan ngoten ya. Lagu pengen balik aja. Tak ada kesi. Kamu jenenge iku? Itu baju di anak ini kan. Ya mati nyesek sono. Oh, urip yo yang salah. Mati ya sing yang salah. Iki lagi KNE duwe aset sing gak tepak nih wae. Tapi nek aset yang tepak urip ayem mati niatan oleh itu aset penting kan aset penting sekali. Maka kita sebisa mungkin itu memberikan pendidikan kepada anak semaksimal mungkin supaya menjadi anak yang ngerti, anak yang soleh nih, amin. Soleh
Sukses, wah mantap. Nanti soleh sentuh ada kan? Ya lah. Nasihat ya. Harapan. Sedapat mungkin kita lakukan itu. Mungkin keterangan ini membawa berkah dan manfaat